Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau yang disingkat dengan PRRI. PRRI merupakan gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang dideklarasikan pada 15 Februari 1958. Gerakan ini didahului oleh keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk menyelamatkan negara dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letkol Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat. Salah satu tuntutan PRRI adalah pemberlakuan otonomi daerah yang lebih luas. Namun, PRRI dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh pemerintah pusat, sehingga ditumpas dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Sebab berdirinya PRRI yaitu adalah tuntutan otonomi luas dan kekecewaan terhadap pemerintah pusat karena cenderung sentralis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan. Cikal bakal PRRI dapat dilacak dari acara reuni Divisi Banteng di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 20-25 November 1956. Dari pertemuan tersebut dihasilkan perlunya otonomi daerah agar bisa menggali potensi dan kekayaan daerah, dan disetujui pula pembentukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Komandan Resimen 4 dan Tetorium 1 yang berkedudukan di Padang, Sumatera Barat. Menyusul Dewan Banteng, muncul pula dewan-dewan lain, yaitu Dewan Gajah di Sumatera Utara, pimpinan Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, pimpinan Letkol Barlian, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara, pimpinan Letkol Vence Sumual. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, pemerintah pusat mengadakan musyawarah nasional pada September 1957. Pada 10 Februari 1958, Ahmad Hussein selaku Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum yang isinya agar Kabinet Juanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden dengan waktu 5 kali 24 jam, dan Presiden diminta kembali kepada kedudukan konstitusionalnya. Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan. Ultimatum ini tidak digubris oleh pemerintah pusat, bahkan Ahmad Hussein dan kawan-kawannya dipecat dari Angkatan Darat. Pada tanggal 15 Februari 1958, bertepatan dengan batas akhir ultimatum, Letkol Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Padang. PRRI membuat kabinet dengan Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menterinya. Lalu operasi militernya, pemerintah pusat menganggap gerakan tersebut harus segera ditumpas dengan kekuatan senjata. Lantas, pemerintah melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Operasi dilancarkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, operasi tegas dengan sasarannya Riau. 2. Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Infanteri Ahmad Yani. Yang ketiga, operasi Sabta Marga. Yang keempat, operasi Sadar di bawah pimpinan Letkol Infanteri Ibnu Sutowo. Dan yang kelima, operasi Merdeka di bawah pimpinan Letkol Infanteri Rukmito Hendraningrat. Aksi tentara pusat berjalan tanpa kontrol. Tentara APRI melakukan tindakan kekerasan. Ribuan orang yang dicurigai sebagai simpatisan PRRI ditangkap secara sewenang-wenang. Dari pertengahan April 1958 sampai 1960, semua sekolah SMP dan SMA tutup. Universitas Andalas yang baru berjalan 2 tahun terpaksa ditutup karena hampir semua dosen dan mahasiswanya ikut PRRI. Menjelang akhir tahun 1960, seluruh wilayah Sumatera Barat berhasil dikuasai tentara APRI. Elemen sipil dan militer yang pernah terlibat PRRI dan telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi diberikan amnesti oleh pemerintah. Selain operasi militer, pemerintah pusat melalui Jenderal A.H. Nasution juga melakukan pendekatan secara diplomatis, yakni membujuk tentara PRRI untuk menyerah dan kembali setia kepada NKRI. Bagaimana sih respons lokalnya? Hampir semua partai politik yang ada di Sumatera Barat kecuali PKI dan PN mendukung gagasan desentralisasi dan otonomi daerah yang diperjuangkan PRRI. Namun ketika pemerintah pusat merespon PRRI dengan tindakan represif dan perjuangan daerah mulai kalah, Partai Adat Rakyat dan PERTI mulai membelot dan akhirnya bergabung dengan partai yang berbasis nasional. Terus bagaimana sih keadaannya pasca PRRI? Peristiwa ini belakangan menyebabkan timbulnya eksodus besar-besaran orang Minangkabau ke daerah lain. Menurut catatan Dr. Mohtar Naim dalam bukunya Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau tahun 1984,
Sebelum terjadinya peristiwa PRRI, jumlah orang Minang di Jakarta diperkirakan kurang dari 100.000 orang. Tetapi setelah peristiwa PRRI tersebut, jumlahnya meningkat menjadi beberapa ratus ribu. Bahkan menurut perkiraan Gubernur Jakarta pada tahun 1971, sudah terdapat sekitar 500.000 orang Minang di Jakarta. Peristiwa itu juga menimbulkan efek psikologis yang besar pada sebagian besar masyarakat Minangkabau masa tersebut, yaitu melekatnya stigma pemberontak. Padahal, kawasan Minangkabau sejak zaman Belanda termasuk kawasan yang gigih menentang kolonial, serta kawasan Indonesia yang setia dan banyak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis yang penting selama masa pra-kemerdekaan. Selain beberapa tindakan kekerasan yang dialami oleh masyarakat juga mengguncang harga diri, harkat, dan martabat orang Minangkabau yang begitu terhina dan dihinggapi mentalitas orang kalah, serta trauma atas kekalahan PRRI. Mengenai kondisi Sumatera Barat pasca PRRI adalah seperti nagari dialahkan Garuda, rakyat masih trauma terhadap perang. Sekian penjelasan saya tentang PRRI, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.